Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali di dalam ibadah keluarga bersama Jemaat GPB Pelita Jakarta secara recording. Hari ini Rabu 30 Maret 2022. Seluruh pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak terkasih dalam ibadah ini. Dan malam hari ini kita akan dilayani oleh Saudara Hendrik Bernardus Rako, Sarjana Teologia dari Universitas Satya Wacana Salatiga. Kita masuk dalam ibadah, silakan bersaat teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sungguh kita bersyukur atas karya Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Syukur karena kita terus dimampukan untuk memelihara iman dan mewartakan kasih. Kiranya seluruh ibadah malam hari ini menjadi wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan mengangkat kidung pujian dari Gita Bakti 22 bait 1. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Allah yang Maha Kudus dan Pengasih, kami siap untuk menyisihkan kesibukan kami dan memfokuskan perhatian kami pada penantian akan kehadiran-Mu dalam ibadah malam hari ini. Kami mohon Engkau berkati seluruh panca indera kami agar mampu menikmati dan memahami hadir-Mu dalam persekutuan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Pemberi kehidupan dan keselamatan, kami berdoa. Amin. Mari kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 51 bait 3, Mazmur 51 ayat 3 sampai 8. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapa
Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelum itu dalam masuk doa bimbingan Roh Kudus, kiranya kita mempersiapkan pembacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Matius 17 ayatnya yang ke-22 hingga ke-23, yang dari Injil Matius 17 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-23. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau sudah mempersiapkan Alkitabnya, mari kita bersama-sama bersatu berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus pada pembacaan firman kita malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami dan sepanjang hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau mengurapi kami, kiranya Roh Kudus membimbing kami dalam kami membaca firman dan mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat memahami dan dapat mengerti. Kiranya Kau juga menyertai hamba ya Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, sekiranya segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami ya Bapa, ini dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, bersama-sama marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 17, yang terambil dari Injil Matius 17 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-23, yang menyatakan pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali bersama-sama pada ibadah rumah tangga malam hari ini. Itu semua karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Kiranya Bapak Ibu, Saudara sekalian sehat-sehat, dan apabila ada yang tidak enak badan, sedang sakit, kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalani pengobatannya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini pembacaan firman kita terambil dari dari kitab Injil Matius. Injil Matius itu Bapak Ibu Saudara kebanyakan menekankan Yesus sebagai Mesias yang dinantikan oleh bangsa Yahudi. Dan Injil Matius juga menunjukkan bahwa kerajaan Allah dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang Yahudi itu menantikan seorang pemimpin, membayangkan seorang pemimpin yang telah dijanjikan berabad-abad lalu oleh para nabi. Namun orang Israel hampir semua mereka tidak mau percaya karena ia datang sebagai Mesias yang rohani dan bukan sebagai Mesias yang politik, yang menyelamatkan mereka dari bangsa Romawi dan mendirikan sebuah kerajaan yang baru. Dengan lengkap Bapak Ibu Saudara, Matius menjelaskan Yesus sebagai Raja yang mulia dalam Matius 1 ayatnya ke-23. Nama Raja itu disebut Immanuel, Allah beserta kita. Cinta kasih Raja itu jelas dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Anak manusia datang untuk memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang.
Sifat-sifat kerajaan sorga ditekankan dalam ketujuh, Bapak Ibu, dalam ketujuh perumpamaan, terutama dalam Matius 13. Dan perumpamaan Tuhan Yesus adalah perbandingan-perbandingan yang Yesus pakai untuk menerangkan hal-hal kerajaan sorga. Yesus memakai banyak cerita atau perumpamaan ketika berbicara kepada orang banyak. Cerita-cerita ini membandingkan sesuatu yang sudah dikenal dengan sesuatu yang belum dikenal, yang membantu kita memahami kebenaran rohani dengan memakai benda-benda dan hubungan-hubungan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Perumpamaan-perumpamaan Yesus mendorong kita untuk menemukan kebenaran, sementara pada saat yang sama menyembunyikan kebenaran itu dari orang-orang yang terlalu malas atau terlalu keras kepala untuk melihatnya. Seperti pada pembahasan kita malam ini, Bapak Ibu Saudara, apabila melihat perikop pada Alkitab kita tertulis pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Secara tidak langsung menjelaskan kepada para murid dan juga kepada kita bahwa ia akan menderita. Dalam perkataannya di ayat ke-22 dan 23, Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tetapi karena penjelasan kita di awal tadi, Bapak Ibu Saudara, menurut para murid sebelum Yesus memberitahukan penderitaannya tersebut, mereka menganggap Yesus adalah pemimpin yang gagah, pemimpin yang perkasa, raja yang luar biasa, dan semua kekuatan takluk kepadanya. Para murid itu terlalu keras kepala untuk menempatkan gambaran Tuhan Yesus menjadi sesuai keinginan mereka. Bahkan Petrus yang selalu bersama Yesus dan yang dapat menjawab pertanyaan Tuhan Yesus tentang siapa dia sebenarnya. Dalam Matius 16 ayatnya yang ke-17, Petrus mengatakan ketika Yesus bertanya, ia mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi Petrus masih saja tidak mengerti sepenuhnya arah dan tujuan Tuhan Yesus turun ke dunia. Ketika Tuhan Yesus menceritakan kepada muridnya, ia akan menanggung banyak penderitaan di Yerusalem, dalam Matius 16 ayat yang ke-22, Petrus menegur Tuhan. Bayangkan, seorang murid menegur gurunya. Petrus menegur Tuhan. Ia mengatakan bahwa penderitaan itu tidak akan terjadi, pasti akan berlalu. Sehingga Yesus dengan sangat tegas, Bapak Ibu Saudara, dalam Matius 16 ayat yang ke-23, mengingatkan Petrus, jangan kamu berpikir seperti apa yang kamu ingin pikirkan, seperti kebanyakan manusia. Tetapi apa yang dipikirkan oleh Allah. Tidak sampainya pemikiran itu, Bapak Ibu, pemikiran para murid tentang apa yang Tuhan Yesus sampaikan, tentang penderitaan pertama dan penderitaan kedua, membuat para muridnya menjadi sedih. Mereka tidak bisa membayangkan seorang guru, seorang Mesias akan jatuh ke dalam penyiksaan Romawi pada waktu itu. Kita saja ya Bapak Ibu, mereka aja sedih membayangkan itu ketika diberikan penyampaian bahwa ia akan menderita. Kita aja ketika nonton Passion of Christ, judul filmnya Passion of Christ, The Passion of Christ, tentang Tuhan Yesus dicambuk dan sampai disalibkan. Ada di antara kita yang sampai nangis. Gimana para murid yang melihat secara langsung, real, penyiksaan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, waktu itu pun sebenarnya Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ia akan bangkit. Yang ada di dalam ayatnya yang ke-22 pada pembacaan kita malam ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di dalam Petrus, apa yang dialami Petrus dan para murid lainnya sering terjadi kepada kita. Terkadang kita memakai pemikiran
kita sendiri yang dapat dikatakan dengan egosentris, yang sering kita dengar dengan sebutan ekspektasi. Kita memakai ekspektasi untuk hal-hal yang ingin kita capai, hal-hal yang ingin kita dapatkan. Ekspektasi juga bukan hanya tentang pencapaian diri kita sendiri, tapi juga kita sering memakai ekspektasi untuk orang lain, atau bahkan orang-orang sekitar kita. Bagaimana mereka bisa memperlakukan diri kita sesuai dengan keinginan kita. Sering terjadi ekspektasi kita di luar dari bayangan kita sendiri. Sering terjadi di luar harapan kita. Dan tidak jarang itu membuat kita kesal dan membuat kita marah. Karena untuk mendapatkan yang kita inginkan, ketika kita berekspektasi, mendapatkan apa yang kita harapkan, dan berharap orang lain bisa melakukan atau memperlakukan diri kita sesuai yang kita inginkan, itu banyak hal yang sudah kita lakukan. Banyak pengorbanan yang sudah kita lalui. Misalnya sebagai orang tua memiliki anaknya, dia berharap, dia berekspektasi menjadi apa yang mereka inginkan, karena dari kecil, dari bayi sampai udah gede, udah dewasa, mereka berusaha memberikan terbaik untuk anak yang disayang. Sebagai kakak beradik, ya, memiliki ekspektasi. Sebagai kakak, ya, seharusnya kamu dengar apa yang kakak bilang. Sebagai anak yang dituakan, sudah banyak mengalah untuk adiknya. Dan sebagai adik, merasa berpikir kalau kakaknya atau orang tuanya berusaha untuk mau mendengar apa yang adiknya bilang. Karena adiknya merasa tidak satu pemikiran dengan kakak atau dengan orang tuanya. Ada juga kita berekspektasi sebagai pacar, ya, anak zaman sekarang. Terkadang sebagai pasangan kita berharap kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari pasangan kita. Kita memberikan segini kepada pasangan kita, kita berharap dia juga memberikan segini, atau bahkan bisa segini. Kita memberikan perhatiannya segini kepada pasangan kita, kita berharap dia memberikan perhatian yang lebih. Bahkan ada juga mungkin yang mau cari jodoh, berharap kalau mau, ya, perempuan gitu, kalau bisa laki-lakinya yang bisa masak, yang laki-lakinya bisa nyapu, yang laki-lakinya bisa nyuci baju, pokoknya dibuat seperti princess. Kebanyakan perempuan seperti itu. Entah itu cari jodoh atau cari asisten rumah tangga, itu beda-beda tipis Bapak Ibu. Apalagi dia mintanya kalau bisa ganteng, waduh. Itu kemungkinan 70% meleset, ya, apalagi gantengnya kayak Anjasmara itu. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, ekspektasi ketika kita berada di dalam berpelayanan, juga di dalam bergereja. Harus kita akui bersama, ini cukup sensitif Bapak Ibu. Kita memberikan, karena apa? Karena kita memberikan waktu kita di tengah kesibukan yang ada. Kita memberikan pemikiran kita, gagasan untuk pertumbuhan gereja. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, mentor saya pernah berkata, ketika saya berpraktek di suatu gereja, mentor saya berkata bahwa kamu harus memberikan sepenuhnya jiwa dan raga dalam pelayanan. Pastinya Bapak Ibu Saudara sangat sulit untuk kita sebagai manusia biasa tidak menjadi kecewa ketika kita sudah memberikan seluruh yang ada di dalam diri kita, apabila ekspektasi kita tidak sejalan. Bukan hanya dalam bergereja, dalam berkeluarga juga, dalam hubungan percintaan juga. Orang tua kecewa dengan anaknya, anaknya juga dapat kecewa dengan orang tuanya, pacar dan pasangan saling kecewa, kita saudara seiman juga bisa saling kecewa. Sebenarnya tidak ada yang salah Bapak Ibu Saudara untuk kita berekspektasi. Karena itu bagian dari perjalanan hidup kita yang telah berjuang untuk mencapai sesuatu.
untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi jangan sampai kita hanya menggantungkan ekspektasi kita sesuai dengan harapan kita sendiri, sesuai pemikiran kita sendiri. Karena apa yang di diri kita lakukan dan apa yang kita pikirkan semua terbatas. Tidak semua yang kita jalani mulus-mulus saja. Tidak semua yang kita harapkan, kita dapatkan sesuai sama persis, blok 100% dengan ekspektasi kita. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, jangan kamu berpikir sama seperti manusia. Seharusnya kamu berpikir apa yang Allah pikirkan. Ekspektasi kita, harapan kita jangan lebih erat kita genggam daripada harapan yang kita serahkan kepada Tuhan. Ekspektasi kita bisa meleset, kita bisa kecewa, kita bisa hancur, tapi kita masih bisa berdiri. Kita bisa melanjutkan tujuan kita apabila masa depan kita, keluarga kita, percintaan kita, pelayanan kita letakkan dalam tangan penyertaan Tuhan. Saya teringat Bapak Ibu Saudara ketika masih di Salatiga. Waktu itu saya masuk ke gereja di ibadah pemuda. Waktu itu Salatiga GPIB Taman Sari. Waktu itu dosen saya yang menyampaikan firman Tuhan. Ia bertanya kepada kita pemudanya, apakah kamu mau memiliki Tuhan yang hanya diam saja ketika seorang perempuan sundal atau seorang perempuan pekerja seks komersial akan dihakimi dan dilempari batu? Apakah kamu mau memiliki Tuhan yang diam saja ketika pengajaran tentang hukum Taurat menjadikan orang Farisi bebas menghakimi orang lain tanpa kasih? Apakah kamu mau memiliki Tuhan yang diam saja ketika rumah ibadah menjadi sarang penyamun? Ketika hasil penjualan yang ada di rumah ibadah tersebut hanya berputar dan hanya menguntungkan untuk para imam dan orang Farisi. Pernyataan terakhir, apakah kamu mau memiliki Tuhan yang diam saja ketika umat manusia jatuh ke dalam dosa? Bapak Ibu Saudara, kita tidak sedang membandingkan agama lain, bukan. Tapi bagaimana seharusnya kita bersyukur? Seharusnya kita bangga bahwa kita telah menaruh harapan masa depan kita kepada Allah yang rela menderita untuk keselamatan kita manusia. Allah yang telah menyiapkan serta menyediakan jalan bagi kehidupan kita yang terkadang berbatu, kadang naik turun, yang terkadang mentok, tidak tahu harus kemana. Bahkan sampai di garis finish kehidupan kita, Allah sudah mempersiapkannya. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana kita merespon panggilan tersebut? Apabila kita mundur beberapa minggu ke belakang, ketika kita memasuki dan memperingati Hari Rabu Abu, di mana kita menorehkan abu di dahi, mengingatkan kita bahwa kita harus menyadari kita manusia berdosa. Manusia yang memiliki batasan dalam diri kita. Merencanakan dan memandang sesuatu dalam kehidupan ini juga, dalam kehidupan kita juga kita mempunyai batasan. Sehingga kita butuh belas kasih serta pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema judul kita pada malam hari ini yang terdapat di SBU, pemberitahuan penderitaan Yesus, mengingatkan kita bahwa rentetan perjalanan Tuhan Yesus yang dari menderita, mati, dan bangkit adalah jawaban bagi kita umat Tuhan untuk memiliki harapan di tengah ketidakpastian dunia. Harapan dan jawaban ketika ekspektasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jangan kita berlarut dalam kesedihan, bahkan sampai meninggalkan Tuhan karena pemikiran kita sendiri.
Karena Tuhan pasti menyediakan jalan bagi kita yang selalu berserah dan berharap hanya padanya. Seperti dalam kitab Yesaya 55 ayatnya 8 sampai hingga ke 9 dituliskan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak, Ibu, Saudara, untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca dan membuka Alkitab kita yang terambil dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Mari kita bersama-sama membuka dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu sudah mendapatkannya, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk saat duduk sejenak. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 382, bait yang pertama dan yang kedua, Ya Yesus Terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang bertata dalam hati kami dan dalam kehidupan kami, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada sepanjang hari ini hingga malam hari ini Engkau menyertai kami, Engkau membimbing kami, Engkau menjaga kami dan melindungi kami. Sehingga kami dapat bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya.
Ya Tuhan Yesus, kiranya firman yang kami dengar, firman yang kami baca, menjadi hikmat yang berasal daripadamu untuk kami dapat lakukan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk pembimbingan agar kami dapat berjalan dalam kehidupan ini dengan firman. Ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini juga kami ingin berdoa untuk gereja dan pelayanan kami, untuk GPIB Pelita, kiranya Engkau memberkati gereja kami, Engkau berkati KMJ kami, Engkau berkati para pelayan dari karyawan hingga sampai ke satpam dan seluruh jemaatnya ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pendeta juga, kiranya Engkau menyertai dan memberkati mereka. Untuk para PHM, pengurus juga Engkau selalu menjaga dan menyertai mereka. Kami berdoa juga kiranya untuk Ibu Pendeta Ellen beserta keluarga, kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap pergumulannya, dalam berkeluarga dan dalam berpelayanan. Kiranya Tuhan yang memegang, Tuhan yang membimbing, dan Tuhan yang memimpin. Ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga ingin berdoa untuk warga jemaat yang berulang tahun umurnya dan ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka dengan bertambahnya usia, umurnya dan usia perkawinannya, pernikahannya. Engkau memberikan mereka hikmat dan mereka selalu mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Ya Bapa penuh kasih, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sedang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Ari Sudarto, untuk Oma Jarangga, untuk Ibu Fani Sihombing, untuk Ibu Dikmat Tadiulu, Bapak Cartono Hasibuan, Bapak Ngatijo, Bapak Bambang Jumio, Bapak Abner Situmorang, Ibu Isya Sadinoch, Ibu Susana Laik, Oma Sama Samson, Bapak Herke Sigar Laki, Bapak Stefanus Huae, Bapak Rudolf M. Huae, Ibu Siska, Bapak Beni Karamoy, Ibu Sri Ferdinandus, Ibu Sisilia Sumanti, Bapak Jemat Kusa, Bapak Jopi Winkler. Kiranya Tuhan, Engkau menyertai mereka yang ada di rumah maupun yang di rumah sakit, yang sedang terbaring dengan tubuhnya lemah. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, Engkau berkati setiap makanan dan minumannya, setiap obat-obat yang mereka konsumsi, dan juga Engkau berkati orang-orang yang ada di sekitarnya yang menjaga dan melindungi mereka. Engkau merawat mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka dapat cepat pulih, agar tubuh mereka dapat cepat pulih, sehingga dapat beraktivitas, dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tubuh yang sehat yang berasal daripadamu. Kami percaya Tuhan Engkau tabib yang ajaib, kami percaya Tuhan Engkau dapat menyembuhkan, kami percaya Engkau dapat menyertai mereka semua. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, bagi almarhumah saudari Yogian Rita Soe Giarto pada usianya yang ke-67 tahun. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberkati keluarga yang ditinggalkan, Engkau berikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami yakin dan percaya kasih dan penyertaan-Mu bagi mereka dan bagi keluarga. Untuk almarhum pendeta JS Hidelilo di usianya yang ke-90 tahun. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu, karena Engkau juga selalu menyertai Bapak Pendeta JS Hidelilo sampai pada akhir Engkau memanggilnya. Kiranya Tuhan Yesus juga menjaga, menyertai, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Kami percaya Tuhan, segala waktu itu berasal daripadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami. Ya Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk proses pembangunan
gedung GPIB Pelita, Jakarta Lubang Buaya, yang dimana kami sebagai jemaat, sebagai pelayan, dan setiap orang yang ada di dalamnya merindukan adanya gedung gereja yang akan dibangun. Kiranya Tuhan mempersiapkannya, Tuhan juga yang memperlengkapi. Engkau berkati setiap panitia yang mengambil bagian, yang bertugas, biarlah hikmat yang berasal daripadamu menyertai mereka. Biarlah Engkau juga menyertai dalam setiap pengurusannya, untuk setiap persyaratannya, agar dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa yang penuh kasih, inilah doa kami yakin dan percaya Tuhan yang mendengar, Tuhan yang akan mengabulkan setiap doa kami yang baik menurut Engkau ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami yang akan kami alaskan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab yang terambil dari Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI Cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing untuk kemudian diteruskan ke gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan dari Gita Bakti 79. Jemaat diundang mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih diberikan berkat yang mencukupkan kehidupan kami. Kami menyadari bahwa semua yang kami terima berasal dari kasih dan kebaikan Tuhan. Dan ketika kami mampu memberi persembahan, itu semua hanya karena Tuhan saja. Berkatilah persembahan ini ya Bapa, agar berguna untuk menunjang pelayanan bagi nama-Mu melalui jemaat ini. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui setiap hal yang kami kerjakan. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian jemaat
untuk beberapa warta yang perlu disampaikan malam hari ini. Demikian warta jemaat malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan bernyanyi dari Gita Bakti 252, berpeganglah pada janji Tuhanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, dan ada yang mau mulai aktivitasnya, marilah kita bersama-sama menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Terpuji nama
ibadah keluarga malam hari ini, Rabu 30 Maret 2022 telah selesai. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.